Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin di sini akan menjelaskan tentang cara membuat kalkulator sederhana menggunakan C++ ya. Oke. Jadi pertama-tama, kenapa kita harus buat kalkulator sederhana menggunakan C++? Simple. Karena itu bisa melatih kalian cara menggunakan C++. Kedua juga bisa ya berguna sebagai kalkulator. Jadi nanti hasil yang kalian dapatkan adalah mungkin mungkin ya pusing. Kedua juga kalian dapat menjalankan program kalkulator menggunakan C++. Dan juga kalian akan mendapatkan ilmu baru ya. Semoga saja. Udah sih itu saja yang bisa saya ucapkan sekarang. Oke, yang pertama-tama. Apa saja alat dan bahan yang kalian butuhkan? Kalian bisa pakai C++ atau bisa pakai decoder. Untuk saya pribadi, saya ada di sini decoder. Untuk membuat kodenya ini dia base-nya cloud ya. Jadi kalian bisa coding di mana aja. Mungkin malah kalian bisa coding di HP pakai decoder. Jadi untuk kalian yang menggunakan HP bisa banget kalian ikutin ini pakai aplikasi yang namanya decoder. Oke, karena saya orangnya ribet, di sini saya bakalan pakai program yang namanya itu Visual Studio Code buat coding. Di program ini adalah program yang cukup kompleks ya. Yang pertama kali harus kalian lakukan kalau misalnya kalian pakai Visual Studio Code dan bukan decoder ya, yaitu siapin yang namanya itu compiler. Aku udah ada. Ya, pokoknya aku udah ada compilernya jadi kayak kalau misalnya kamu nggak ada compiler, itu C++ nggak bakal jalan programnya. Jadi kalian harus download, cari sendiri aja ya di Google cara download compiler C++ dan juga cara untuk nyambunginnya ke si Visual Studio Code. Tapi kalau mau simple kalian bisa pakai decoder aja. Itu tinggal ngelakuin aja sih kode decoder. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai tutorialnya. Oke, kalian bisa tekan CTRL-N buat bikin new file. Select language, kita pilih bahasa. Sebenarnya nggak usah ditekan, nanti juga dia auto detect. Nah, kita pilih C++. Yang pertama-tama kita akan membuat yang namanya header. Headernya adalah pakai ini tanda pagar include iostream. Uh, ini artinya apa kak? Nah, ikut iostream ini berfungsi untuk kayak jadi iostream itu adalah library kode itu tersendiri. Jadi kayak kalian masukin kode yang udah ada di iostream gitu loh. Gitu, ngerti nggak? Nah, kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa sih. Ini juga selalu dipakai soalnya. Yang kedua, namanya using namespace std. Ini artinya kita menggunakan namespace std. Nah, apa bedanya sama nggak pakai ini? Sebenarnya ini bisa nggak dipakai. Bedanya kalau kalian nggak pakai using namespace std, kalian bakalan kesusahan karena kalian harus tulis std ini cin, misalnya kayak gitu. Itu tadi nggak valid ya, tapi buktinya harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai using namespace std gininya udah nggak perlu, langsung aja ke kodenya, misalnya jadi cin langsung kayak gitu. Oke, apa yang pertama kali kita harus lakukan? Pertama kita lakukan adalah buat in main. In main adalah ini adalah bagaikan pintu utamanya. Main. Jadi kita buka kurung. Jadi ini adalah bodinya. Jadi kita menyuruh kode. Oh, ini kodenya nih. Terus kayak si kodenya itu di run dari in main, terus dia masuk ke body, terusnya ke yang lain. Nah, seperti itulah simpelnya. Terus kita bakalan menggunakan float. Kita harus menggunakan nggak harus pakai float juga sih, kalian bisa pakai double. Nanti saya beritahu bedanya apaan. Kita bakalan pakai double aja. Double x y result, hasil aja deh. Hasil. Kalau misalnya kalian pusing matematika seperti saya, ini bisa jadi kayak input 1. Di sini kita ganti jadi input 2 hasil. Jangan lupa pakai tanda ini. Ini tanda bahwa kayak oke, kode yang ini berakhir di sini ya. Gitu loh. Terus kita pakai karakter. Jadi sebentar lagi komot.
Jadi bedanya double sama float adalah kalau misalnya kamu pakai double, itu double sama float sama-sama nampilin hasil koma, nggak seperti integer. Integer itu tidak ada komanya, dibulatkan hasilnya. Kalau pakai double atau float, jadi dia ada komanya gitu. Kenapa nggak pakai float aja? Dari yang saya baca, double itu lebih akurat dan juga lebih support lebih banyak input. Jadi mending pakai double aja. Oke, setelah double-nya udah ada, kita input char. Char itu untuk, jadi kayak si double ini dia inputnya angka nih. Kalau karakter itu ya inputnya karakter. Kita karakternya fungsi dan juga ulangi. Aku pakai bahasa Indonesia aja biar gampang. Oke, kita udah punya si ini nih. Kita sudah punya apa? Istilahnya itu integernya. Kita save dulu, jangan lupa. Masih save-nya apa ya? Bindo aja. Oke. Setelah gitu kita pakai fungsi yang namanya si out atau console out. Console out itu bertujuan untuk mengeluarkan si tulisan yang ada di dalam console out itu ke konsol. Jadi kayak apapun yang kita tulis di dalam si out, dia bakalan keluar di konsol. Kita si out, ini ada tanda kayak huruf pemisah ya. Terus kita pakai tanda, ya tanda itulah pokoknya. Kita tulis kalkulator sederhana. Ini terserah ya. Sederhana. Oke, habis itu kita kasih inline. Inline. Apa fungsinya inline? Fungsi inline adalah membuat ya layer baru. Kalau di bahasa Photoshop, bentar aku agak nge-lag. Untuk membuat paragraf baru kayak gini. Pak. Nah, kan kita pakai enter nih, tapi kalau misalnya buat di CO dia pakai inline atau bisa pakai slash balik n gitu. Oke. Terus kita juga kasih tahu fungsinya apa aja. Cout input fungsi fungsi aja deh. Fungsi sama dengan ini yang bakal kita pakai, ada plus, ada minus, ada x, dan juga ada, aduh, oh ya, aku pusing sendiri malah. Ada ini untuk bagi. Kita bikin line baru lagi dengan line. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita run sekarang, dia nggak bakal error. Dia bakalan see out. Nih. Tuh ada kalkulator sederhana, fungsinya juga ada di sini. Ini kenapa ada problem? Karena ini nggak digunain variabelnya. Simple itu. Aduh, bentar. Aku minum dulu, host. Oke. Terus kita bakalan mulai memasukkan angka ke dalam si variabel yang kita punya. Kita masukin si out lagi ya. Si out, console out. Input pertama. Kita nggak usah inline karena kita mau si tulisannya itu bakal di sampingnya. Input pertama, terus kayak gini, terus chain. Kan si out itu console output, kalau chain itu console input. Jadi kayak hal yang kita tulis di konsol dia bakalan masuk ke variabel milik kita. Ini variabel bukan sih? Ya, pokoknya masuk ke sini ya. Masuk ke variabel punya kita. Chain kita masukin ke input 1. Input 1. Jangan lupa caps lock. Nggak caps lock juga ngaruh kalau di C++, oke? Habis itu kita bikin lagi. Ini kan input pertama. Kalau misalnya malas seperti saya bisa di copy aja. Dan juga ganti jadi input kedua. Terusnya diganti jadi input 2.
Oke, sudah seperti ini. Kita juga bakalan masukin input fungsinya. Aduh, maaf lag. Input fungsi. Kita masukin ke fungsi. Oke. Lagi itu kita bakalan pakai yang namanya switch case. Oke, kita pakai fungsi switch sekarang. Switch itu gimana ya jelasinnya? Lihat saja nanti. Switch kita pakai switchnya ke si fungsi. Jadi kayak kita pakai switchnya itu kita ngambil dari fungsi. Di sini kita pakai case, atau kayak kalau misalnya si fungsi itu x, jadi kalau misalnya si fungsi itu dia apa namanya isinya x, kan ini kayak kita isi nih input fungsi cin sama dengan fungsi. Jadi kalau misalnya si fungsinya itu x, kita save dulu biar nggak error. Expected, maaf lag. Jangan lupa kasih tanda ini untuk mengakhiri line. Oke, inputnya kalau misalnya si case-nya itu adalah, kita plus dulu aja, kita case-nya adalah plus, maka sama dengan kan kita punya ya kan hasil benar, hasil kita punya di sini double hasil nih, hasil sama dengan A ditambah B. Kita tanda itu lagi untuk nih. Abis itu kita jangan lupa pakai yang namanya break itu. Jadi kayak kalau misalnya ini udah ke-trigger nih, si case-nya udah ke-trigger yang ini, dia nggak bakal lanjut ke bawahnya. Kalau misalnya kita nggak pakai break, kalau kita nggak pakai break, dia bakalan lanjut terus ke bawahnya. Kita ganti ini ke minus, dan juga ini jadi minus. Kita ganti ini jadi kali. Tapi di sini kita nggak pakai kali, tapi di sini kita pakai bintang, karena ya kalian tahu sendiri kali itu kalau di bahasa pemrograman atau matematika itu dia diganti jadi bintang. Setahu ya, aku nggak jago matematika kok. Oke, terusnya ini bagi itu pakai slash. Kenapa nggak pakai bagi aja? Kenapa nggak pakai bagi? Mana sih? Bentar, aku cari dulu. Ya pokoknya intinya kenapa nggak pakai bagi aja? Karena aku nggak mau. Dan terakhir kali aku pakai lambang bagi, dia error. Jadi aku tidak akan mengulangi hal yang sama 2 kali. Terus kita pakai default itu kayak jika misalnya kan ini ada nih, misalnya fungsinya plus, dia bakalan ngasilin ini. Fungsinya min, dia bakalan ngasilin ini. Fungsinya kali, dia bakalan ngasilin ini. Fungsinya bagi sama hasil ini. Tapi kalau misalnya selain itu kita bakalan cout, kita tulis lagi fungsi tidak dikenal. Artinya ya fungsinya tidak dikenal. And line, jadi kayak ya dia bakalan error, fungsinya tidak dikenal. Dan mau tahu apa yang salah di sini? Saya pakai variabel nih ya, saya pakai double input, tapi di sininya A. Jangan salah. Input 1, input 2. Oke, kenapa tadi aku tulis A? Ya karena aku ingatnya A, tapi sebenarnya di sini kita pakai nya input. Bisa aja ini paling simple, aku tinggal ganti ini ke A, tapi itu bakalan memusingkan. Jadi ya better seperti ini. Lebih bagus seperti ini menurut saya. Oke, out fungsi tidak dikenal. Kalau misalnya tidak ada di dalam case-nya. Oke, setelah itu sebenarnya ini udah selesai. Tapi kita belum menampilkan hasilnya. Gimana cara menampilkan hasil? Gampang. Cout. Kita tulis lagi. Hasilnya adalah ini, kita bisa double ya. Kita tulis ini hasil, kita ngeluarin
Apa itu kita keluarin si integer atau kayak si hasil ini berapa sih nilainya, kita keluarin si hasil, kita inline. Udah, harusnya ya. Bismillah. Bismillah nggak error. Oke, nggak error. Input pertamanya 5, input keduanya 5, fungsinya x 25. Kenapa masih ada problem satu? Karena kita masih punya karakter ulangi yang belum dipakai. Jadi apa fungsi karakter ulangi? Itu fungsinya adalah untuk mengulangi program sesuai nama. Oke, kita see out lagi, kita keluarin lagi tulisan eh, ulangi pakai tanda tanya. Terusnya kita tulis di sini y or n atau yes or no. Jadi kayak user bisa milih apakah mau diulangi apa tidak. Ya, simpel itu sih. Habis itu kita gini aja langsung, boom. Jangan lupa kasih gini. Habis itu kita chain, kita pakai lagi chain. Kayak console input kita masukin ke dalam variable ulangi. Maaf ya kalau dari tadi aku ngomongin hal yang nggak seharusnya ya. Karena aku masih belajar. Terus kita pakai fungsi if. Dia sama kayak switch tapi cuma buat satu fungsi doang. Jika ya if jika ulangi sama dengan y, y-nya y kecil aja ya karena kan kita disuruhnya y kecil. Sama dengan y. Habis itu kita tanda kurung awal, kita bikin badinya return main. Jadi kayak dia bakalan balik lagi ke atas ini. Habis itu kita bikin di sisi bawahnya chain get ini. Aku nggak pernah pakai ini karena aku kan konsolnya di bawah. Tapi kalau misalnya kamu pakai apa itu namanya CMD, kalau misalnya nggak ada chain get bakalan ini sih, bakalan langsung nutup programnya kalau udah selesai. Return 0. Oke, kita tes lagi apakah kodenya ada yang error. Oke, apa ini? Ini kurang satu ya, jadi kayak bukan sama dengan tapi sama dengan. Udah, harusnya dengan seperti ini kodenya bukan berjalan dengan normal. Boom. Kalkulator sederhana. Fungsinya aku gedein deh biar kelihatan. Kalkulator sederhana. Fungsinya ada plus, minus, x sama dengan bagi. Input pertamanya ada 5. Kita mau input keduanya juga 5. Misalnya aku mau dikurang, hasilnya adalah 0. Ulangi, iya. Iya-nya ya kecil ya, karena tadi kita programnya kalau misalnya ya kecil dia ngulangi dari awal. Oke, kalkulator sederhana. Yang pertama 5, kedua 5. Fungsi inputnya kita kali, jadi 25. Oke, nambah satu lagi yaitu namanya CLS kalau nggak salah. Coba ya, ini kalau nggak bisa ya sudah. Mau kan error? Yap, CLS-nya error. Sebenarnya CLS untuk membersihkan ya, jadi kayak biar tidak ada membekas gitu loh. Tapi karena error ya, dan juga saya malas untuk mencari tahu errornya di mana. Sebenarnya nggak malas, bentar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ya jadi kayak kalian harus tahu kalau misalnya coding itu harus membutuhkan yang namanya kesabaran, ketelitian. Kalian nggak punya dua itu, coding kalian bakal berantakan. Lihat, ini pertamanya 5, yang keduanya 5. Katakan antara dua kali, sorry. Kita gedein lagi. Ini pertamanya 5, ini keduanya 5 juga. Fungsinya x, hasilnya 25, ulangi yes. Jadi kayak apa? Nah, tadi kan si kalkulator sederhananya kan ke bawah nih, tapi kalau misalnya kita pakai sistem CLS, dia bakalan ngilangin yang sebelumnya. Jadi kayak ya nge-clear si konsolnya itu tersebut.
Tapi masalahnya sistem CLS cuma tersedia pada Windows. Buat kalian yang nggak pakai Windows, sistem CLS ini hapus aja daripada pusing-pusing. Oke, penegasan ulang. Kita tutup dulu konsolnya. Jadi kita penegasan ulang. Kita di sini menggunakan include IOStream, atau dengan kata lain kita pakai library ya, atau kita pakai kode dari si library IOStream. Jadi IOStream ini adalah serangkaian kode. Kita pakai namespace std. Ini kayak untuk menghilangkan ini std sesa. Nah, buat ngilangin ini jadi kita pakai namespace std. Terus kita punya in main, atau kita bisa bilang sebagai pintunya. Kita punya double atau float yang dia berisikan angka yang ada komanya. Kita punya double input 1, input 2, dan juga hasil. Kita punya karakter, fungsi, dan ulang. Kita cout, kita keluarkan ke konsol kalkulator sederhana. Maksudnya pengen kasih bintang-bintang, bisa nggak ya? Oh, sebentar. Gak bisa? Bisa. Mana? Biar lucu gitu. Sparkle. Kalkulator sederhana. Oke. Jadi kita keluarin tulisan kalkulator sederhana. Terus kita keluarin fungsinya adalah plus, minus, kali, dan juga bagi. Kita kasih keterangan bagi. Oke, inline untuk membuat line baru. Terus kita punya input pertama. Kita punya input pertama. Nah, jadi kita masukin input dari pengguna ke input pertama. Misalnya kita anggap aja ini 5. Kita masukin 5 ke sini. Input kedua juga sama. Kita anggap saja input yang dimasukin oleh pengguna adalah 5 juga. 6. Jadi input 1 ini sebenarnya 5, ini sama dengan 6. Kita input fungsi itu yang ada di sini. Nah, kita pakai switch case fungsi. Jadi kayak kalau misalnya si fungsinya plus, dia bakalan jalanin ini, fungsinya minus bakalan jalanin ini, fungsinya kali jalanin ini, fungsinya bagi jalanin ini. Selain itu dia bakalan ngeluarin ini default error. Nah, itu sisi sama dengan misalnya kan tadi 5 tambah 6. Jadi si hasil itu sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11 gitu. Hasil sama dengan 11 misalnya. Oke. Terus sudah sini jalan, kan ini break. Jadi kayak kalau misalnya kode ini berhasil, kode ini true istilahnya, dia nggak bakal ngerjain yang ini nih. Dia jadi kayak bakal gini doang. Nah, dia langsung loncat, default juga loncat, langsung ke sini. Hasilnya adalah kita masukin hasil yang sekarang dia adalah angka 11 ke line. Jadi dia bakalan mengeluarkan hasilnya adalah 11. Misalnya dia bikin line baru, dia bilang ulangi enggak. Terusnya kita ambil input lagi. Kalau inputnya Y, nih kalau inputnya Y ulangi sama dengan Y, dia bakal sistem CLS atau membersihkan layar, dan juga dia bakalan return main, dia bakalan mengulang dari awal. Tapi kalau misalnya dia selain Y, dia bakalan tetot, bakal langsung ke sini chain get. Ini dan juga return zero, artinya mengembalikan. Semoga guru bahasa Indonesia saya mengerti apa yang saya jelaskan, dan semoga nilai saya bagus. Terima kasih buat semua yang udah nonton, walaupun saya nggak tahu ini diupload atau enggak ya. Oke, udah gitu aja deh. Terima kasih buat semuanya yang telah nonton, dan semoga guru bahasa Indonesia saya masih nilai saya besar, karena saya sendiri pusing ya ngoding kayak gini. Ya, sebenarnya ini buat teks prosedur, tapi ya sudah. Ini gitu aja. Terima kasih semua yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.